ya, proses food products, di dalamnya ada beverages yang harus dapat kita tingkatkan ya dari volume, jumlah dan juga jenis ya, karena potensinya besar. Jadi mungkin nanti kita juga akan membahas sedikit mengenai itu. Jadi kembali lagi kepada wilayah kerja KJRI Osaka ya, ini cukup besar Ibu dan Bapak. Jadi artinya adalah Ibu dan Bapak produknya, peluangnya akan bagus sekali apabila bisa masuk ke pasar di wilayah kerja kami ya, yang meliputi 23% dari luas wilayah Jepang, sekitar 87.000 ya kilometer persegi ya, dengan jumlah penduduk sekitar 35 juta jiwa atau sekitar 27% dari keseluruhan penduduk Jepang. Jadi basically ini merupakan suatu potensi pasar yang cukup baik ya. Memang bukan pasar non tradisional, tapi keunikan dari produk-produk yang masuk ke Jepang adalah produk-produk tersebut bisa bisa dikatakan merupakan produk-produk berkualitas tinggi ya, berkualitas tinggi dan memiliki mutu ya, tadi kualitas mutu tinggi dan juga keamanan atau safety yang tinggi. Ini we're talking about misalnya kita ingin bermain aktif ya, sebagai pemain aktif menjejakkan kaki kita melalui produk-produk kita nih ada di depan saya ini yang kemarin kita ikut promosikan ya. Jadi ini adalah pasar yang sangat potensial. Kalau mungkin melihat sedikit dari statistik ya, tapi saya tidak akan lama di sini ya, karena mungkin di slide 2 ya. Sebetulnya kinerja perdagangan kita ya, terutama dengan Jepang, alhamdulillah mengalami surplus. Tentunya Ibu dan Bapak mengikuti ya paparan dari pemerintah, tentunya kebijakan pemerintah mengenai kinerja yang alhamdulillah ya, surprisingly ternyata tinggi ya, dan kita mengalami surplus di tahun 2020 meskipun kita berada dalam situasi pandemi, dan tahun ini adalah situasi pandemi di tahun kedua, tapi kinerja perdagangan kinerja perdagangan kita mengalami surplus dengan Jepang. Sementara untuk 2020 di tahun yang sama juga ekspor non migas Indonesia ke Jepang ini juga sangat tinggi ya. Dan ekspor kita kalau kita melihat dari neraca perdagangan ini ada sekitar 5 atau 6 ya, 6 komoditas utama ya, unggulan non migas Indonesia yang diekspor ke Jepang. Ini memang mungkin bukan forum perdagangan ya, tapi memang kita perlu memahami juga bahwa produk-produk tersebut ya memiliki satu kode HSCO tersendiri ya. Ini mungkin sekilas saja ya. Jadi produk-produknya adalah produk mineral fuels ya dengan kode HS27, mineral oils and products, HS85, electrical machinery and equipments, dan natural and cultured pearls, serta rubber and articles thereof, serta ores dan slag. Ini mungkin banyak ya produk-produk non-migas Indonesia yang masih berada di kisaran produk-produk yang mungkin manufacture tingkat tinggi ya, tapi ke depan ya, terutama dalam kaitan pandemi ini, kebutuhan akan produk ekspor produk-produk makanan dan minuman ke Jepang ini sangat potensial. Nah, kalau kita lihat juga area yang dicakup oleh KJRI, Kansai area ya, ternyata ya merupakan suatu area yang menyumbang kepada hubungan perdagangan Indonesia yang surplus tadi ya dengan Jepang ya. Jadi kalau kita lihat di sini secara nasional ya di wilayah kerja KJRI Osaka, tentunya ini merupakan suatu wilayah dengan perekonomian terbesar ya di Jepang, selain tentunya wilayah Kanto yang meliputi Tokyo dan sekitarnya. Di wilayah KJRI Osaka mereka memiliki beberapa produk-produk unggulan tentunya juga ya, mulai dari industri ya, kemudian juga industri tekstil ya salah satunya, kemudian hewani, tentu Bapak dan Ibu kenal dengan Kobe beef ya, itu Kobe adalah salah satu kota di prefektur Hyogo ya, tetangganya prefektur Osaka, sangat dekat, yang menghasilkan produk daging sapi yang berkualitas sangat tinggi ya, dan juga produk-produk olahannya. Nah, kemudian juga banyak sekali ya produk agriculture, pertanian, bahkan industri tekstil ya, minyak bumi dan makanan jadi. Nah, orang Jepang ini sangat senang ya dengan makanan-makanan jadi. Tentunya Ibu dan Bapak yang sudah pasti ya
sebagian besar mungkin sebelum pandemi berkunjung ke Jepang, oleh-olehnya, omiyage-nya pasti banyak ya, produk-produk pangan olahan yang dengan packaging yang sangat menarik ya, mungkin dari segi rasa tentu kita tidak kalah ya. Jadi rupanya ini adalah merupakan suatu nilai tambah ya yang sangat menarik untuk kita bisa berkontribusi memperkuat kinerja ekspor perdagangan kita ke Jepang ya, karena masih ada pasar yang cukup besar yang belum terisi oleh Indonesia sayangnya ya. Mungkin kita langsung saja ke slide berikutnya. Ini kalau mungkin dilihat slide 4 mungkin ya Mas Aji ya. Peluang bisnis ya. Saya mungkin belum diinfokan siapa-siapa saja yang ikut dalam bisnis forum kali ini. Sekiranya ada yang dari pelaku usaha di luar produk makanan dan minuman ya untuk perdagangan, mungkin sekilas saja tentunya salah satunya tadi ya ekspor produk makanan dan minuman olahan ya, produk seafood ya terutama yang you do know ya betapa sebagai salah satu negara kepulauan seperti halnya Indonesia, mereka sangat konsumsi mereka untuk produk-produk olahan seafood ya, selain juga produk segar ya dari laut yang merupakan salah satu staple food mereka. Kemudian kalau kita lihat dari peluang investasi ya untuk infrastruktur, manufaktur dan alat industri. Di wilayah kerja kami memang banyak terdapat kehadiran ya manufacture site atau plant dari industri-industri otomotif ya, seperti itu ya. Jadi memang ini merupakan wilayah yang luar biasa potensial ya untuk kita semakin memperkuat ya kerjasama di bidang perdagangan. Untuk pariwisata ya mungkin ini semua ya dialami oleh sebagian besar negara, if it's not every country ya, setiap negara mengalami pukulan terberat ya dengan adanya pandemi ya, khususnya terutama untuk wisata ya, untuk turisme atau tourism ya. Jadi untuk pariwisata sejauh ini tentunya karena border masing-masing negara juga masih tertutup, termasuk di Jepang ya, ke Jepang sejauh ini belum bisa ada yang masuk di luar mereka yang memiliki tentunya memang residence ya, penduduk tetap, kemudian diplomat dan juga mungkin dengan special arrangement. Jadi saat ini memang belum ada termasuk dari warga negara Indonesia yang bisa masuk ke Jepang di masa pandemi ini. Begitu pula tentunya dengan Indonesia ya, ke Indonesia. Jadi memang masih terdapat beberapa restriksi pergerakan. Oleh karena itu tentu untuk pariwisata potensinya mungkin kita perlu tunggu ya sampai semua situasi membaik. Jadi untuk itu meskipun menurun ya tentunya dialami oleh Jepang juga ya, pariwisata Jepang. Mohon maaf. Yang berdampak juga pada industri pangan olahan mereka. Tapi demand akan pangan olahan ya juga demand atau keinginan orang Jepang untuk kembali datang ke Indonesia, terutama Bali ya tentunya sangat tinggi ya. Itu pemerintah tentunya tetap perlu mempersiapkan, termasuk juga teman-teman dari sektor pariwisata perlu mempersiapkan sejumlah hal untuk kembali dibukanya sektor pariwisata tersebut. Langsung saja ke slide 5. Saya jadi batuk ya. Maaf ya Bapak Ibu ya. Mungkin kita langsung saja ke potensi pasar makanan dan minuman atau MAMIN ya Jepang dan kemampuan ekspor Indonesia. Kalau kita lihat di sini mungkin latar belakang sedikit kenapa kami juga ingin memfokuskan ya pada produk-produk ini, karena tadi saya sampaikan di muka masih banyak peluang ya, peluangnya itu masih besar, ada 98% peluang itu yang bisa kita isi, karena sejauh ini Indonesia untuk ekspor produk makan dan minumannya ini masih peringkat ke-12 ya. Masih peringkat ke-12, so masih perlu ditingkatkan ya teman-teman. Ini juga adalah merupakan reminder ya, pengingat bagi kami yang ada di sini untuk menggenjot
tadi yang saya sampaikan ya, potensinya adalah memperluas ya, memperbanyak jenis ya. Makanya kalau di depan saya ini jenis-jenis ini adalah jenis-jenis produk makanan olahan Indonesia yang memiliki potensi untuk dipasarkan di Jepang. Tapi tidak terbatas hanya di sini ya, masih banyak lagi yang lain. Selain itu juga memperbanyak jumlahnya tentunya. Karena kami meyakini ya bahwa presence atau kehadiran negara ya terutama Indonesia melalui produk ini sangat ditunggu sebetulnya oleh masyarakat Jepang ya. Jadi salah satunya juga dilatar belakangi oleh semakin turunnya ya dari kalau kita lihat rasio swasembada pangan di Jepang ya dari tahun ke tahun ya semakin menurun. Artinya di sini kalau kita melihat rasio swasembada yang merupakan indeks yang digunakan untuk menunjukkan sejauh mana suatu negara bergantung pada sumber daya produksinya sendiri. Jadi kalau kita lihat salah satunya yang menonjol adalah dari konteks demografi ya penduduk Jepang yang semakin aging ya, aging population ya. Kalau kebetulan ya dalam kondisi pandemi situasinya membaik, kami bisa bertemu dengan beberapa mitra yang melakukan kunjungan ke sejumlah wilayah di Jepang Barat. Kami melihat tentunya banyak sekali ya ladang-ladang pertanian ya yang ditinggal oleh rata-rata di situ sudah hampir seperti kota atau desa yang sunyi ya karena generasi mudanya semuanya ke kota ya dan tentunya hanya ditinggalkan oleh generasi-generasi atau mereka-mereka yang sudah tua ya dan tapi masih tetap aktif. Nah, oleh karena itu ketergantungan mereka terhadap sumber daya yang diproduksi sendiri itu tentunya tidak bisa dicukupi ya. Oleh karena itu mereka sendiri mengakui apabila saya bertemu dengan mitra-mitra kami, mereka ingin sekali ya memperluas bukan memperluas ketergantungan ya, tapi memperkuat kerjasama dengan negara-negara sekitar, termasuk Indonesia pada khususnya ya. Jadi kalau melihat kondisi seperti ini, makanya kita merupakan salah satu negara yang sangat dibutuhkan kehadirannya oleh negara seperti Jepang ya, karena Jepang membutuhkan pasokan produk makanan dan minuman dari banyak negara termasuk Indonesia. Jadi kalau kita lihat total impor produk mamin Jepang dari berbagai negara dan jumlahnya dari Indonesia pada 3 tahun terakhir, maka ini kita masih punya potensi untuk mengisi di 98% dari total impor Jepang tersebut. Dan kita bersaing ya, kalau bersaing mungkin kita perlu catat khusus ya, karena negara tetangga kita, teman-teman kita sendiri di kawasan, mereka malah ada di atas kita. Jadi ini bagi saya juga merupakan suatu hal yang kalau kata bahasa anak-anak muda mungkin ya, saya pengennya sih masih muda ya Ibu dan Bapak. Jadi anak-anak ini biasanya bilang, aduh Mak Nyus ya sakit banget ya, sakitnya tuh di sini. Kita masih di urutan 11, sementara Thailand sudah di urutan kedua, kemudian Vietnam di urutan ke-6, dan Singapura ya yang tidak memiliki sumber daya dalam kaitan ini dibandingkan Indonesia tentunya berbeda ya, jauh sekali memiliki urutan ke-10. Jadi mungkin kita langsung lanjut saja ya. Kalau kita lihat sekarang, mungkin ini nanti bisa dibaca sendiri ya, perbandingan total ekspor mamin Indonesia, total impor mamin Jepang, dan impor mamin Jepang dari Indonesia ya, dari tahun ke tahun, khususnya 2008-2020. Memang untuk tahun ini karena pandemi ya, mengalami sedikit penurunan. Tapi mungkin dari data ini mungkin sebagai pengingat saja latar belakang, tapi kita ingin sekarang masuk kepada the meat ya, daging atau substansi dari sharing pengalaman atau sharing informasi dari kami. Kalau kita lihat dari data yang diolah ya oleh kami di Osaka, terutama dari kantor ITPC, produk-produk makanan minuman Indonesia yang unggulan Indonesia yang sudah masuk ke Jepang itu meliputi produk olahan udang ya. Bapak dan Ibu yang memiliki industri atau usaha di bidang pengolahan seafood ya, ini pasti bisa berada di depan ya. Pengolahan udang ya, kemudian tuna kaleng, olahan kepiting, cocoa butter, fat and oil,
roti, kue-kue, cakes, pastries, dan biskuit. Ya, ini yang banyak yang sudah ada di Jepang Barat ya khususnya juga. Tapi jumlahnya mungkin perlu ditingkatkan. Kalau saya lihat diinformasikan oleh Badan Pengawas Obat dan Makanan ya sebagai regulator ya, otoritas regulator pengawas obat dan makanan khususnya pangan olahan. Kalau dilihat dari data ekspor ke Jepang ya, ada sekitar kalau dilihat di sini ada sekitar 40 mungkin 40 berapa ya? Bukan 40 jenis ya, 23 jenis produk mamin ya yang sudah diekspor ke Jepang yang memang didaftarkan bukan didaftarkannya dicatat oleh Badan POM ya dengan mengeluarkan surat keterangan ekspor atau SKE ya, dan meliputi bumbu-bumbu, minuman serbuk, kue, kembang gula beraroma, biskuit, minuman teh dan olahannya, minuman sari buah, kemudian juga ada minuman air kelapa, kopi ya, biji kopi dan olahannya, mie instan tentunya ya, siapa yang tidak kenal Indofood, misalnya di situ ada Indomie ya sudah masuk dan sudah memiliki jaringan distributor lokal ya Pak Diki ya. Tapi tentunya saya tetap melihat ada potensi untuk terus dikembangkan. Makanan-makanan ringan ya tadi sudah ada bumbu instan, kemudian ada lemak hewani, keju, tepung roti dan perisa atau pemanis buatan juga. Nah, ini data-data ini tentunya saya berterima kasih kepada Badan POM karena dengan melihat data ini kita meyakini ya masih banyak yang bisa kita isi ya. Tapi mungkin teman-teman nanti kalau mau memasuki pasar Jepang jangan lupa minta SKE, surat keterangan ekspor, dan juga mencantumkan nomor HS code-nya. Dan juga, nah ini yang penting ya, karena memasuki pasar yang tadi saya sampaikan pasti dijamin keamanannya, mutunya, karena memang standarnya sangat tinggi ya. Indonesia nggak kalah juga sebetulnya. Badan Pengawas Obat dan Makanan sebagai regulator pengawasan pangan olahan ya. Kalau dalam konteks Indonesia, food safety system kita agak sedikit bercerita sedikit. Kita harus pahami juga sebagai pelaku usaha yang akan masuk ke pasar seperti Jepang, harus memahami aspek-aspek ya standarisasi pangan olahan yang akan diekspor. Salah satunya adalah diperlukannya nomor izin edar ya. Kalau Badan POM mengeluarkan nomor izin edar dengan nomor kode MD, karena nomor izin edar itu akan menjamin ya keamanan, safety dari produk dan juga kualitas atau mutunya. Nah, dalam kaitan safety tadi keamanan termasuk dalamnya komponen ingredients ya, kemudian juga di dalamnya komponen packaging dan labeling ya, karena Badan POM juga salah satu institusi yang bertanggung jawab untuk memastikan informasi di dalam atau kandungan-kandungan di dalam kemasan itu produk yang akan kita konsumsi standar untuk menaruh informasi produknya itu sudah mengikuti aturan yang distandarisasi di dunia internasional melalui kodeks ya, dan juga untuk Jepang mereka juga memiliki standar yang cukup tinggi dan mereka memiliki juga standar untuk pelabelan yang mungkin berbeda dengan di negara-negara lain ya. Antara lain tentunya nanti kami akan sampaikan ya. Jadi kita langsung masuk saja, kenapa sih ya kita ingin mempromosikan ya salah satu prioritas dari kami di KJRI Osaka tentunya dengan berbagai pertimbangan ya. Kami di sini ingin memperkuat kehadiran Indonesia tadi melalui produk-produk Indonesia yang bisa masuk ke pasar Jepang dikarenakan juga pasar Jepang yang masih potensial untuk diisi oleh produk-produk kita. Jadi saya ingin masuk ke situ karena antara lain baru-baru saja Indonesia mengikuti Kansai Food Expo. Nah, Food Expo ini sejatinya seharusnya merupakan food expo yang besar ya, tapi karena lagi pandemi ya, jadi dibatasi ya masuk ya, yang hadir juga dibatasi, tapi cukup banyak ya yang hadir. Ini tanggal berapa ya kemarin? 14-16 Juli ya. 14-16 Juli 3 hari kita berpameran. Memang karena lagi pandemi, jadi pamerannya bersifat lebih kepada mendisplay ya, menaruh produk, mempromosikan. Ya, jadi belum ada trade di situ ya, karena memang sulit sekali mendapatkan izin untuk produk-produk tersebut dicicipi. Yang bisa dicicipi hanya produk-produk yang sudah memiliki nomor izin edar yang ada di Jepang.
Nah, tentunya tidak semua bisa dibuka ya, dicicipi ya, karena tentunya akan ada resiko-resiko yang oleh otoritas setempat itu sangat diperhatikan. Oleh karena itu kita memang mendisplay saja ya sejumlah produk yang belum memang memiliki distributor atau berada di Jepang secara resmi. Namun demikian dari 40 produk ya, 40 jenis produk tersebut, alhamdulillah ya mendapatkan, coba kita lihat produk-produknya apa saja. Saya nggak ingat semua. Ini ada mie godok Jogja kemarin pada saat acara dengan Mas Menteri, Pak Menteri Sandi dan juga Pak Wamendak ya. Mereka juga sempat mendisplay, mempromosikan mie godok Jogja. Saya juga sudah coba ya. Alhamdulillah ya, memang sangat enak. Kemudian juga produk-produk, siapa yang tidak kenal kacang kapri ya, penari Bali ini ya, salah satu mungkin ini bukan sebetulnya ya, memang sangat enak ya, tapi ada beberapa catatan ya. Kemudian juga ada produk madu, produk apa lagi nih? Minuman berenergi ya, dengan pewarna ya, ini juga harus hati-hati ya, karena pewarnanya itu juga harus dipastikan tentunya sesuai dengan standar ya, termasuk jenis pewarnanya, tentu pewarna buatan yang aman ya, dan juga jenisnya yang ini diperlukan informasinya di dalam kemasan tersebut, pada kemasan. Bisa di next slide. Nah, ini juga ya. Nih produk-produk ini Bapak dan Ibu ya cukup banyak ya kita mendisplay ya. Jadi terima kasih karena ini kita bisa berhasil mendatangkan sekitar 40 jenis produk ini juga karena kita dibantu ya, didukung oleh tentunya Kementerian Perdagangan, Kementerian Luar Negeri, kemudian juga Badan Pengawas Obat dan Makanan, terus ada GAPMI ya, gabungan asosiasi ya, gabungan pengusaha minuman dan pangan Indonesia, kemudian juga dari Gurita ya, teman-teman Gurita yang menjadi salah satu platform yang sangat penting saat ini ya untuk mempromosikan produk-produk UMKM ya. Nah, jadi ada kopi juga, ada lagi masih bisa diperlihatkan Mas Aji. Nah, oke, sebelum ke situ, nah dari 40 produk tersebut ada berapa yang sudah mendapatkan perhatian dari calon buyer, Pak Diki? Ada 4. Dari Gurita. Dari Gurita ada 4. Oke, yang lainnya? Yang lainnya ada 3. Ada 3, oke. Total sekitar 7 berarti ya. Ini mungkin karena satu dan lain hal ya, terutama karena tadi saya sampaikan tidak bisa dicoba, akhirnya mereka mau mencoba ya, tapi tidak di dalam konteks pameran tersebut dan ternyata memang rasanya enak. Mungkin saya bisa masuk sebelum menutup ya untuk catatan untuk produk Maming yang ikut Fooddex ya. Ini kenapa saya ingin menyampaikan, karena saya ingin mencoba ini produk-produk ini yang sudah dipamerkan. Ini salah satu intinya adalah produk-produk yang sifatnya low hanging fruits yang sudah bisa dipetik. Kenapa? Karena satu sudah dipamerkan, kemudian juga sudah mendapatkan catatan dari otoritas pangan ya, keamanan pangan setempat, khususnya karantina. Jadi ini ada beberapa yang sebetulnya sudah hampir jadi nih. Ya, satu rasanya sudah enak ya, kemudian juga ingredients-nya mungkin sudah cukup aman, namun harus dipastikan misalnya kacang tari Bali. Mas Aji boleh dibantu nggak kacang Bali ini? Nah, ini karena keseluruhan produknya adalah kacang ya. Karena seluruh produknya adalah kacang ya, di dalam kemasan ini oleh pihak otoritas setempat ini harus diuji kandungan aflatoksinnya ya, karena kandungan aflatoksin ini ya ada standar minimum, batas minimumnya tidak boleh melebihi dari 10 berapa PPB 10 ppb ya, saya nggak tahu ya takarannya, pokoknya tidak boleh melebihi dari 10 ppb tadi. Dan kalau di dalam suatu produk ya ada kandungan kacangnya tidak boleh lebih dari 10% dari keseluruhan produk ya. Nah, artinya kacang ini harus diuji dulu di laboratorium untuk mencek kadar aflatoksinnya ya. Karena aflatoksin ini kalau saya bukan dokter, tapi kalau di Google ini katanya disebut sebagai salah satu kandungan yang bisa menyebabkan kanker. Nah, tadi karena pasar Jepang itu sangat tinggi ya untuk memastikan keamanan, jadi harus dipastikan bahwa produk-produk yang mengandung kacang ini sesuai dengan standar mereka. Kemudian juga dari kacang ada yang mana ya? Tempe aja tadi. Tempe, ya, tinggi Mas Haji. Nah, ini keripik tempe ini salah satu yang potensial ya untuk bisa masuk ya. Ini UMKM juga loh. Tapi kalau melihat dan rasanya enak sekali Ibu dan Bapak, karena saya sudah mencoba karena kebetulan memang suka tempe dan produk-produk olahan tempe, ternyata
Kalau kita lihat di sini dari kemasannya, memang kemasannya menarik, tapi dari segi pelabelan informasi yang ditaruh di kemasan belum sesuai dengan standar ya. Bahkan standar umum di Indonesia juga ini seharusnya tidak boleh beredar ya. Kenapa tidak ada nomor izin edarnya? Apakah ini kalau produk rumahan biasanya menggunakan nomor PIRT, produk industri rumah tangga ya. Kemudian nanti tentunya kalau sudah diberikan sertifikasi Badan POM ya, dan saya tegaskan sertifikasi Badan POM untuk UMKM sangat mudah dan sangat cepat ya, karena saya pernah bertugas di sana. Jadi ini bukan promosi karena saya sebagai orang bagian dari pemerintah ya, Badan POM juga adalah institusi pemerintah dan satu-satunya regulator yang memastikan pengawasan pangan olahan ya, karena sistem pengawasan pangan kita kan terbagi di beberapa kementerian dan lembaga ya, salah satunya Badan POM. Ini belum ada satupun ya informasi terkait nomor izinnya ya. Ini kan sayang sekali ya. Kemudian juga belum ada nomor ada keterangan terkait tanggal kadaluarsa yang kalau di Jepang itu disebut sebagai best before. Nah, ini harusnya tercantum ya. Belum lagi juga tercantum apakah si tempe ini bahan bakunya itu kedelainya misalnya itu GMO atau non GMO, transgenik. Karena di Jepang GMO, produk-produk GMO memang diperbolehkan tapi ada standar-standarnya ya. Jadi Bapak dan Ibu, ini beberapa catatan, yang lain juga banyak, tapi nanti kita bisa tanya jawab ya. Jadi intinya kami di KJRI siap mendukung ya, sangat siap dan sangat antusias, dan kewajiban kami untuk nanti kalau yang tenis-tenis ada Pak Diki di sini untuk tahapan-tahapan ekspornya ya. Bagaimana mengekspor produk-produknya, nanti tentunya yang ingin kita lakukan adalah membantu Ibu dan Bapak kalau misalnya banyak dari UMKM ya, untuk mengikuti bimbingan teknis ya untuk sertifikasi ya, kemudian juga bimbingan teknis untuk ekspor ya. Pak Diki ada di Kementerian Perdagangan ya, di Badan POM ada bimbingan teknis untuk teman-teman UMKM yang ingin mendapatkan sertifikasi ke MD ya, karena yang MD ini gampang banget masuknya ya ke pasar-pasar yang memiliki standar tinggi seperti Jepang ya. Kemudian juga kami di KJRI juga siap membantu, mendukung dengan berbagai kegiatan yang sudah kami lakukan ya, yaitu tadi mengikuti PUDEX ya, mengikuti expo-expo, pameran-pameran, melakukan business matching ya, karena pandemi secara virtual, kemudian mengikuti dan bertemu dengan para mitra-mitra. Kami juga jemput bola kalau ada mitra-mitra calon potential buyer atau calon investor, kami mendatangi mereka, dan bahkan kami juga sering menghubungi mereka. Jadi kami selalu terbuka ya. Kami punya nomor tentunya selain nomor hotline untuk perlindungan warga negara, tapi juga punya nomor KJRI, dan ada beberapa media sosial kami yang tentu Bapak dan Ibu silahkan ikuti. Nah, ini kesimpulan sedikit saja. Jadi mengapa kita perlu terus menggalakkan ya kehadiran kita di Jepang ini. Salah satunya kalau kita lihat kinerja ekspor produk Mamin kita sudah mengalami peningkatan setiap tahunnya, dan tapi masih perlu lagi ya, karena masih jauh ya persentasenya 30% dibandingkan kebutuhan Jepang. Kemudian penetrasi produk Indonesia juga berpeluang ditingkatkan karena kebutuhan ya pangan Jepang relatif tinggi ya, mengandalkan impor. So they depend heavily on imported products ya. Kemudian keuntungannya lagi adalah karena kita adalah negara penghasil komoditas pertanian utama yang diekspor ke wilayah kerja di Osaka, yaitu produk-produk ubi, edamame, kentang, dan sebagainya. Proximity, geographical proximity, kedekatan kita dengan Jepang secara geografis sangat cukup dekat ya, sehingga nanti jarak ini akan bisa menekan ya biaya untuk ekspor. Kemudian juga tarif biaya masuknya, karena Jepang dan Indonesia sudah memiliki perjanjian komprehensif ya perdagangan IJPA ya. Tarif biaya masuknya untuk produk Indonesia nyaris sudah sebagian besar sudah nol ya. Sudah sangat rendah. Jadi ini adalah satu nilai jual yang sangat baik. Jadi untuk dengan itu saya tutup paparan kami. Mohon maaf apabila ada banyak kekurangan. Kami siap untuk terus mendukung, membantu, dan proaktif serta aktif. KJRI terbuka. Ibu dan Bapak silahkan menghubungi kami. Kalau ada pertanyaan, kami coba akan menjawab sebaik mungkin, dan kalau ada yang belum bisa dijawab, nanti mungkin bisa secara tertulis. Terima kasih atas perhatiannya. Kami tutup dengan mengucapkan Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Diana. Waduh, saya jadi ini banget nih, tergelitik gitu ya. Ternyata
satu, kalau bisa saya simpulkan dari yang Ibu Diana sampaikan tadi, ternyata Osaka itu cukup banyak provinsinya ya, kan ada 4 tadi ya, saya lihat ada sekitar 4, dan dari 4 itu ada beberapa, kalau istilah di kita mungkin kabupaten ya, berapa itu cukup banyak. Dan yang paling menarik adalah ternyata selain Jepang itu sebagai investor di Indonesia, ternyata produk-produk Indonesia banyak juga diimpor oleh Jepang gitu ya. Ini yang cukup menarik. Dan juga tadi disampaikan bahwa peluang bisnis ada perdagangan, ada investasi dan pariwisata. Nah, terkait dengan perdagangan, memang saat ini yang paling banyak yang diimpor oleh Jepang adalah mamin tadi ya, makanan dan minuman serta produk-produk seafood. Nah, memang kalau produk-produk yang berkaitan dengan seafood, mungkin Indonesia sendiri juga bersaing dengan Jepang, karena Jepang itu penghasil ikan yang bagus ya, paling bagus. Dan satu-satunya yang bisa ngalahkan itu di kita ada di di Irian gitu ya, di Punduk Irian itu di Irian Barat gitu ya. Dan ini cukup menarik. Nah, mungkin saya akan ini sedikit dengan pertanyaan. Yang pertama tadi terkait dengan mamin itu kan Jepang itu menjunjung tinggi mengenai quality, kemudian adalah security. Quality memang dari kualitas dari produk makanan itu sendiri, dan security tadi mungkin melalui Badan POM gitu ya. Nah, pertanyaannya adalah apakah produk-produk makanan dan minuman ini yang masuk ke Jepang harus diuji kembali oleh BP POM Jepang, atau bisa menggunakan balai sertifikasi yang ada di Indonesia gitu. Cukup, tadi Ibu sempat menyebutkan surat keterangan ekspor gitu, apakah cukup? Jadi dengan itu kita sudah bisa masuk ke pasar Jepang. Apakah juga misalnya sertifikat halal gitu ya, sertifikat halal yang dikeluarkan oleh Indonesia itu bisa diterima di Jepang gitu. Atau juga misalnya ISO yang dikeluarkan oleh perusahaan-perusahaan Indonesia apakah acceptable di Jepang. Itu yang paling sering ditanyakan oleh teman-teman UMKM. Karena ini balik lagi, ini kan berkaitan dengan cost Ibu ya, kalau harus nguji lagi gitu. Nah, yang kedua, selain peluang mamin tadi, makanan dan minuman, ada nggak Bu peluang untuk satu misalnya produk-produk forestry gitu ya, furniture gitu ya. Seingat saya dulu mungkin tahun-tahun berapa ya, 90-an itu impor kayu di Jepang itu cukup tinggi. Cuman karena kemudian terkena peraturan hutan tanaman industri dan lain sebagainya, sehingga dirubah. Dulu kalau itu kayu mentah, sekarang ini menjadi kayu olahan. Nah, potensi-potensi seperti furniture yang masih kayu kayak ukiran atau apa gitu, apakah ada peluang di Jepang? Gitu. Nah, yang terakhir mengenai jasa Ibu, jasa gitu. Nah, selain produk, apakah sektor-sektor jasa, apakah sektor misalnya jasa terkait dengan nakes, tenaga kesehatan, atau home care, atau mungkin juga anak buah kapal untuk kapal-kapal yang berbendera Jepang, apakah ada gitu peluang seperti itu? Dan kemudian misalnya sekarang yang lagi hits adalah programming gitu ya, programming atau coding gitu ya. Jadi sekarang kan banyak karena kita juga bertransformasi ke era-era digital, itu kan apps, baik itu untuk handphone ataupun untuk komputer segala macam, itu kan dibuat kebanyakan mereka programmernya atau codingnya itu kan dari luar gitu ya. Contoh misalnya kalau apps HP itu banyak di Bangalore gitu, di India gitu. Nah, kita punya Bu istilahnya Silicon Valley-nya itu di Jogja ternyata itu banyak sekali. Kalau kita cerita ininya hacker-hacker itu dari Jogja itu banyak. Nah, mungkin nggak jasa seperti ini bisa kita ekspor ke Jepang. Mungkin itu sebagai pembuka aja Bu. Ya,
Wah, terima kasih Pak. Waduh, pembukanya ini pertanyaannya susah-susah semua. Tapi penting-penting semua. Saya akan jawab semaksimal yang saya bisa ya Pak ya. Ini benar-benar pengetahuan saya Baik, Ibu. belum sebanyak tentunya mungkin Bapak khususnya dan teman-teman yang lainnya. Tapi satu untuk Mamin ya, yang potensinya tuh masih ada sekitar 98% pasar Jepang itu yang diambil impor dari Jepang itu kita baru mengisi sedikit sekali ya. Jadi kita harusnya masih bisa ya. Nah, memang kualitas produk ya, dan juga safety ya. Safety kalau dalam konteks bahasa Inggris kan enak ya, ada safety dan ada security. Kalau security keamanan kaitannya dengan mungkin military aspect ya, atau ketahanan yang lain. Kalau ini safety dalam kaitan kesehatan ya Pak ya, memastikan bahwa yang dikonsumsi, karena ini produk makanan dan minuman seperti halnya produk obat ya, obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan, ini yang masuk langsung ke badan kita, tentunya perlu melalui suatu kalau memang ingin terstandarisasi dengan baik dari aspek keamanannya, memang perlu uji laboratorium ya. Nah, kaitannya dengan produk-produk yang sudah memiliki izin edar dari Badan POM, meskipun Badan POM tidak mensyaratkan ada nomor izin edar untuk produk-produk yang akan diekspor, tidak harus. PIRT pun boleh ya, tidak dilarang dikeluarkan sertifikasi atau sertifikat SKE-nya, surat keterangan ekspornya, bukan sertifikat, surat keterangan ekspornya ya. Karena kan sering ditanya ya Pak Diki ya, SKE itu ya, surat keterangan ekspor dari otoritas regulator pengawas ya. Di Jepang juga ada mitranya Badan POM ya, di bawah Kementerian Kesehatan mereka ya, untuk imported food safety ya, inspection ya. Agak berbeda ya dengan Badan POM. Badan POM mandiri kan, dalam arti kata memang tidak di bawah Kementerian Kesehatan. Kalau di Jepang masih di bawah Kementerian Kesehatan mereka, tapi intinya yang dilakukan sama ya, sertifikasi memastikan tadi kalau memang diperlukan uji laboratorium di Badan POM, kalau sudah mendapatkan MD itu dijamin pasti sudah melalui uji laboratorium. Di Badan POM ya, uji laboratorium itu bisa dilakukan ya dengan mudah dan murah Pak biayanya ya. Saya bisa jamin karena saya dulu adalah Kepala Biro Kerjasama Luar Negeri di Badan Pengawas Obat dan Makanan. Memang ini adalah pertanyaan-pertanyaan yang sering kali dimunculkan. Dan Badan POM memiliki balai ya di 34 provinsi dan juga memiliki loka atau kantor di kabupaten dan kota. Jadi teman-teman pelaku usaha Mamin ya, terutama dari UMKM jangan galau ya, tidak harus ke Jakarta. Ya, dimanapun Bapak dan Ibu berada, dicari saja balai-balai Badan POM di provinsi dan juga kota tadi. Nanti bisa saya sampaikan informasinya. Jadi, apakah perlu diuji lagi di sini? Ini tergantung. Apakah tadi saya sampaikan misalnya di dalam packagingnya, ya labelnya itu mencantumkan ya secara lengkap. Apakah berapa misalnya nilai cakupan dari aflatoksin misalnya? Kenapa mati? Aflatoksinnya berapa? Kalau aflatoksinnya sudah benar-benar mengikuti standar Jepang tadi tidak lebih dari 10, berapa tadi ppb tadi, ya pihak otoritas Jepang tidak akan mensyaratkan dia diuji di Jepang. Ya, jadi apa yang sudah disampaikan di label kita yang sudah lolos dari sertifikasi Badan POM misalnya, kalau memang perlu ada uji itu bisa di Indonesia saja gitu, tidak harus uji di Jepang. Ya, jadi biar nggak 2 kali uji itu, saya rasa itu akan lebih efektif dan saya rasa itu dimungkinkan. Jadi makanya kalau bisa ya, kalau saya sendiri ya, walaupun Badan POM tidak mewajibkan, tapi teman-teman yang PIRT boleh saja ya mengekspor dan bisa saja masuk. Tapi biasanya produk-produk pangan olahan industri rumah tangga itu sejatinya, kalau kata teman-teman kami di Badan POM, harusnya masa kadaluarsanya tidak boleh dari 7 hari ya, biasanya keripik-keripik dan sebagainya ya. Jadi yang tidak mengandung bahan tambahan pengawet misalnya, tidak mengandung unsur-unsur dairy gitu ya, dairy produk ya, macam-macam ya. Jadi ini untuk memastikan bahwa tidak terjadi perubahan-perubahan dari komponen kandungan dari pangan tersebut. Kemudian untuk yang peluang produk lainnya seperti produk-produk kehutanan, forestry ya, khususnya furniture, saya rasa sangat besar ya Pak Diki. Nanti tolong ditambahkan terkait dengan standarnya ya. Kemarin saya baru saja berkunjung ya, diundang oleh Gubernur Wakayama Pak. Nah, di situ saya bertemu dengan pengusaha, salah satunya pengusaha perhotelan ya. Beliau memiliki 4 perhotelan ya, resort, dan salah satu resortnya itu seluruh produk furniture-nya diambil dari Indonesia.
Ya, diambil dari Indonesia, tidak hanya dari Bali, tapi dari Jawa dan sebagainya. Artinya ini kan sebetulnya sangat, dan saya rasa beliau tidak satu-satunya, jadi sangat potensial sekali. Tapi memang ada syarat-syaratnya sekarang ya untuk produk-produk kayu tersebut ya, furniture, ukiran dan sebagainya, Pak Diki ya. Tidak hanya meja, kursi, tapi juga termasuk pintu-pintunya yang kemarin tuh dari Indonesia semua kayu-kayunya. Nah, kalau untuk yang terakhir itu terkait dengan jasa. Wah, ini sangat potensial banget ya. Apalagi kita memiliki klausula kerjasama di bawah Indonesia Japan Economic Comprehensive Partnership atau IJPA. Ya, di situ ada skema terkait dengan kerjasama pengiriman, misalnya tadi disebut nakes ya. Kita di sini ya sama nurses dan juga caregiver ya. Jadi ada nurse dan juga ada caregiver yang nurse kita, perawat-perawat yang bekerja di panti jompo misalnya gitu ya, di rumah-rumah. Di sini banyak sekali Pak, karena mereka kan aging ya. Di rumah Wisma saya bertetangga juga dengan panti jompo ya. Panti jomponya modern banget. Nah, banyak sekali warga negara Indonesia yang bekerja di sektor itu, dan Ibu Menlu berpesan secara khusus ya untuk memaksimalkan ya, karena demand-nya besar, tapi alhamdulillah belum semuanya kita bisa isi Pak, karena ada satu kendala bahasa misalnya, tapi kendala bahasa is not the only one. Terus juga ada sertifikasi ujian-ujian yang membuat, misalnya kalau awalnya saya juga belum paham isu ini, kenapa sih perawat Indonesia kalau udah di Jepang jadi standarnya turun, yang tadinya bisa nyuntik ya, di Indonesia kan perawat bisa menyuntik ya Pak, termasuk nyuntik vaksin ya kalau tidak salah, tapi di Jepang tidak boleh Pak, harus dokter. Jadi memang bukan karena jadi turun standarnya, tapi memang sertifikasi mereka ya harus seperti itu, hanya peraturannya hanya dokter yang bisa menyuntik misalnya begitu. Tapi untuk naruh infus, nyuntikin infus dan sebagainya, perawat-perawat kita kalau sudah mengikuti ujian setempat bisa. Nah, ini adalah suatu potensi yang memang saya ingin juga jaga nih Pak. Dan Ibu Menlu berpesan untuk bisa mengisi ya, banyak sekali ya tadi jasa nakes, ABK juga ya. Nah, dari segi peluang banyak, tapi potensi masalahnya juga bisa banyak kalau kita tidak jaga benar, apalagi apabila mereka datang dengan jalur informal ya, undocumented. Tapi alhamdulillah tidak ada sih kalau untuk di Jepang ya, rata-rata mereka semua memiliki mengikuti prosedur, memiliki surat-surat izin ya untuk masuk ya. Biasanya tidak hanya berbendera Jepang, tapi banyak juga yang pakai bendera negara lain. Rata-rata tidak ada masalah yang berarti ya, jadi sebetulnya bisa ya, meskipun kalau saya ketemu teman-teman ABK kadang-kadang suka pengen nangis aja Pak, kerjanya berat banget ya di laut berbulan-bulan gitu ya. Hanya saya nggak bilang hanya ya, itu sebetulnya juga saya nggak tahu di Indonesia berapa sih mereka digaji sampai mereka harus bekerja ya ke luar negeri, termasuk ke Jepang. Sekitar berapa mereka digajinya? Sekitar 100.000 yen ya, 100.000, 10-15 juta lah Pak ya. Tapi kerjanya luar biasa ya, luar biasa menantang ya, buat saya juga luar biasa nih. Ini perlu dilindungi. Dari aspek potensinya besar, tapi kami di KJRI juga harus memastikan aspek perlindungan. Ya, ini dalam kaitan keamanan mereka. Nah, kalau yang terkait dengan jasa misalnya tadi kayak silikon atau Valley-nya India gitu ya, saya belum dalami Pak. Tapi mungkin Pak Diki punya informasi, nanti kita tentu akan mencari informasi lebih lanjut ya, terutama dengan teman-teman yang ada di KBRI Tokyo. Tapi saya rasa pasti kalau dicari potensinya selalu ada ya Pak ya. Saya berhenti di situ dulu Pak. Kalau ada yang tambahan teknisnya Pak Diki, ya, untuk yang forestry ya Pak, produk-produk kayu atau furniture ya, silakan. Boleh. Ya, selamat siang Pak Rimawan. Terkait produk furniture, menambahkan dari yang disampaikan Ibu Konjen, Jepang sendiri memang ada peluang ya Pak untuk furniture, namun harus diperhatikan karena di sini kan ukuran rumah itu kan kecil ya Pak ya. Jadi lebih diutamakan yang ready to assemble, to knock down. Jadi misalkan meja ukurannya segini, itu bisa dirakit sehingga ukurannya packing lebih kecil. Kenapa kecil? Karena di sini mengurangi biaya pengiriman Pak. Jadi supaya pengiriman bisa ditekan. Kemudian juga untuk kayu juga yang diutamakan yang yang awet ya, lebih biasanya mahagoni ya kalau salah ya. Bahannya lebih kuat karena di sini negara yang rawan bencana, jadi coba tidak mudah rusak. Terkait dari pesaingnya sendiri itu, Indonesia ada di peringkat 4 Pak. Jadi itu pesaing utama kita adalah Cina dan Vietnam. Memang retail yang sudah mainstream seperti Nitori atau Kohnan itu memang sudah ada pemasok, namun gemburan Vietnam itu cukup masif. Jadi memang
kita memang agak menurun di peringkat keempat. Namun peluang itu tetap ada selama kualitas dapat dijaga ya Pak dari pihak Indonesia ya. Itu saja sih mungkin Pak tambahan dari saya. Baik, terima kasih Pak Diki dan Bu Diana. Mungkin saya buka 1-2 pertanyaan bagi para peserta. Ini kebetulan peserta kita sudah mencapai lebih dari 50. Mungkin bisa dengan raise hand atau menulis di kolom chat. Saya sudah melihat satu nih Pak Oni. Kami persilahkan Pak Oni untuk menyampaikan pertanyaannya. Siap. Selamat siang kalau di Indonesia Pak. Ibu Diana. Selamat siang Pak. Dengar Oni. suara saya ya? Kedengeran. Ya. Nama saya Oni Bu dari PT Mustika Tembakau Indonesia. Kebetulan perusahaan kami bergerak di bidang industri tembakau dan turunannya atau sigaret. Yang kami tanyakan, apakah ada peluang dari hasil produksi kami untuk dipasarkan di Jepang, Ibu? Dan apabila ada peluang, apa saja regulasi dari pemerintah Jepang yang harus kita lengkapi? Jadi itu yang saya tanyakan Ibu Diana. Terima kasih Pak. Terima kasih Pak Oni. Apakah perlu dikolek dulu pertanyaannya, dikumpulkan atau mau langsung saja? Kalau langsung mungkin saya minta tolong Pak Diki nih ya. Boleh langsung aja Bu. Ya langsung Pak Diki. Ya, Pak Oni, untuk pasar sigaret di sini memang ada peluangnya, tapi memang ini kan di Jepang sendiri ada Japan Tobacco yang diatur secara khusus di Jepang. Nah, kalau memang nanti berminat, saya ada market brief mengenai sigaret. Nanti bisa saya share kepada panitia, ke Pak Rimawan. Nanti saya melewat chat, tadi saya kirimkan mengenai peluang sigaret tersebut. Ini bisa dibaca dulu, termasuk struktur marketnya seperti apa, dan aturan-aturan yang harus yang diikuti ya di sini. Iya Pak. Berarti nanti kita dibagi regulasi atau aturan-aturan marketnya aja Pak ya? Ada Pak. Ya. Siap. Ya. Termasuk tadi ya tahapan-tahapan impor ya? Ya, ada. Tahapan impor. Ya, makasih Bu Diana. Ya, terima kasih Pak pertanyaannya. Mudah-mudahan berhasil ya Pak. Amin, amin Bu. Iya. Ada lagi Baik. mungkin? Ya, ini ada 2. Nanti pertama mungkin giliran Pak Viko dulu. Silakan Pak Viko. Selamat siang Bu. Selamat siang Pak. Saya bergerak di bidang sambal dan bumbu. Untuk sambal dari Indonesia apakah bisa masuk ke pasar Jepang ya Bu ya? Bisa banget Pak. Sekarang orang Jepang udah senang makan pedas loh, ya kan? Sudah senang makan pedas ya, sangat. Apa Pak mereknya Pak? Punten, ada gambarnya. Sambal Naknan. Ada sih Bu. Bapak boleh nggak, saya pengen tahu juga. Saya kan suka sambal ya. Sambal dan bumbu, bumbunya apa Pak? Bumbu-bumbu Indonesia. Bentar ya Bu ya. Yang sudah jadi ya Pak ya, kayak bumbu rendang gitu ya? Bumbu rendang ada. Bumbu rendang juga ada. Bumbu woku untuk khas Makassar juga ada. Apa juga produknya ada. Pak? Ini Bu, bisa seperti ini. Sambal Naknan. Sambal Naknan. Oke. Ini Nah, sudah dijual. Kita sudah, di Malaysia kita sudah masuk, ada buyer dari Malaysia yang kontak ke kita. Di Amerika kita juga sudah ada. Di Singapura kita juga sudah ada. Ada beberapa buyer sih dari luar, cuma memang kita kendala regulasi semua sih. Seperti di Eropa, kita juga kendala regulasi. Di Dubai kita juga kendala regulasi semua sih. Ya. Oke Pak, kalau untuk bumbu ya, bumbunya saya belum lihat Pak. Boleh lihat nggak? Di sini ada contoh bumbunya. Ya. Ini nggak boleh karena dia pakai nasi bego. Iya. Oke. Ini salah satu bumbu yang kemarin dipamerkan juga Pak di Foodex Kansai ya, nasi bumbu rempah ya. Ini untuk nasi kuning. Ini catatan dari pihak setempat ya, otoritas setempat ya, khususnya pihak karantina adalah di sini mereka masih mencantumkan bahwa mengandung bahan tambahan natrium benzoat. Ya,
Nah, natrium benzoat ini untuk standar regulasi Jepang tidak diizinkan, dilarang untuk digunakan sebagai BTP, bahan tambahan pengawet untuk bumbu. Natrium benzoat, walaupun di Indonesia dibolehkan ya oleh Badan POM, ada standarnya ya, masih dibolehkan. Tapi di Jepang tidak boleh. Tidak boleh. Jadi kalau Bapak produknya, tadi seasoningnya, bumbunya mengandung bahan tambahan BTP natrium benzoat, sebaiknya harus dikeluarkan, Pak. Ya, kalau mau masuk ke pasar Jepang. Karena natrium benzoat hanya bisa digunakan di Jepang ini hanya untuk produk-produk khusus, salah satunya sirup misalnya, ya. Apalagi ya? Oh, di sini ya. Oke. Kalau untuk spices nggak boleh, hanya digunakan untuk produk fruit paste dan juice yang digunakan in the manufacture of confectionery, ini kayak manisan-manisan ya, permen-permen gitu ya, kaviar, soy sauce, sirup, soft drinks, dan margarin. Ya, tapi untuk bumbu unfortunately sama mereka tidak boleh. Nah, bumbu Bapak nanti dilihat nih, masih menggunakan natrium benzoat atau tidak, gitu. Ya. Oke, siap-siap Bu. Tapi kalau sambal kemarin belum ada sambal ya yang kita display ya. Ada nggak? Sambal ABC. ABC. Oh, tapi bukan yang sambal kayak Bapak kayak model Burudi gitu kan, sambalnya pasti pedes banget itu ya Pak sambalnya ya. Nanti kita ada penyesuaian level sih Bu. Jadi untuk gitu. tes untuk ya, jadi untuk misalkan yang tidak terlalu suka pedas kita bisa di low levelnya aja. Jadi untuk orang Eropa masih bisa apa ya? Untuk taste-nya masih nggak terlalu pedas untuk lidah mereka sih. Ya, Bapak nanti kita kasih ya dari teman-teman ya ingredient apa saja yang dibolehkan ya di Jepang itu untuk produk pangan olahan dan labelnya harus mencantumkan apa saja ya. Salah satunya tentunya nama produknya, ya tanggal kadaluarsa atau best before, ya kemudian ingredientnya apa saja, ya dan ingredientnya harus memenuhi persyaratan-persyaratan yang sudah disampaikan. Nanti punten Pak Rimawan, nanti kita mungkin kasih datanya ya, bisa lewat. Boleh Bu. Boleh Bu. Nanti produk Bapak, produk Pak siapa namanya Pak? Punten. Viko. Pak Vito. Oh ya. Pak Viko nanti mungkin produknya di foto-foto ya Pak ya. Pengennya sih saya cicipin ya, tapi jauh ya. Bapak di mana Pak? Saya di Probolinggo Bu. Probolinggo, oke. Bapak masih pakai nomor izinnya masih PIRT apa udah ada Badan POM-nya? Kita sudah BPOM sama halal Bu. Oh luar biasa. Wah itu sih sini deh. Saya bawa deh. Kalau sudah ada Badan POM dan apa namanya halal apalagi ya, ada yang hasap dan sebagainya, saya rasa itu udah cukup. Kasarnya ya Pak Rimawan ya Pak Viko ini udah hampir jadi lah. Ya ibaratnya pohon itu udah tinggal metik, nanti tinggal dilihat aja ya mana yang belum sesuai gitu. Ya Pak Viko ya, boleh nanti dilihatkan produknya. Di mana Pak ini lokasinya, Bapak? Probolinggo tadi ya, Probolinggo. Oke. Probolinggo ya. Oke, ya luar biasa, selamat ya Pak sudah memiliki MD. Luar biasa. Berarti kan fasilitas produksinya, pembuatannya tidak sama dapurnya dengan rumah toh? Ya, beda sudah. Kita sudah beda. Itu salah satu syarat utamanya. Luar biasa Pak, terima kasih ya. Memang perlu effort yang lebih ya, lebih sabar, lebih repot dikit ya Pak. Nggak apa-apa kan? Mudah kan dapat nomor izin edarnya? Iya. Iya. Oke. Jadi ngambil nomor izin edarnya di mana Pak? Lewat balai di mana? Di Surabaya? Surabaya. Di Surabaya toh? Oh, oke. Oke, baik Pak. Begitu Pak Rimawan, monggo yang lain. Ya, sebagai info bagi teman-teman Bapak Ibu sekalian yang mau mendisplay sampel, kita punya sampel day dan kita juga bisa membantu nanti untuk kirim sampel ke kemana yang akan dituju. Ya. Kita juga bekerja sama dengan platform untuk pengiriman sampel. Jadi Bapak Ibu sekalian, ya, jadi di sini Bu Diana kita sebagai satu platform itu membantu UMKM yang ingin ekspor. Jadi dari hulu ke hilir kita bantu lah. Misalnya tadi contohnya untuk sampel gitu ya, kita ada sampel nanti yang layak kita akan kirimkan gitu. Aduh, terima kasih Pak, karena kami butuh ya sebagai perwakilannya di luar negeri, kalau kita mau jualan ya Pak, kita kan harus tahu produknya, ya toh. Betul, nah produknya itu tidak hanya harus kita bisa pegang ya, kalau produknya lumayan kan, apalagi kalau makanan dan minuman harus bisa dicicipi ya Pak, harus bisa di taste ya, ada sampling ya, terus harus ada bisa dicium baunya ya.
Jadi motorik, sensor motorik kita tuh harus bekerja semuanya supaya nanti kita bisa jual dengan kita tahu apa yang kita jual ya. Dan kami juga punya lemari-lemari display ya untuk produk-produk yang tanggal kadaluarsanya itu panjang ya Pak ya, terutama produk-produk misalnya pangan olahan yang sudah memiliki nomor izin edar MD. Dan kami suka kedatangan banyak tamu Pak dari kalangan industri, dan biasanya kami suka mengambil kesempatan itu untuk mereka, ada kecil ya, maksa ya, jualan langsung saya kasih produk-produknya Pak untuk dicicipin, termasuk kalau saya betul. ke gubernur ya, ke wali kota ya, saya bawa produk-produk Indonesia. Jadi kami memang perlu Pak, kalau memang harus kita beli ya Pak. Nah, tapi nanti baik Ibu. Nanti kita fasilitasi Bu, insya Allah kita fasilitasi. Yang sudah hampir memenuhi syarat ya Pak, boleh silakan supaya nanti saya bisa bantu untuk menjualnya sekaligus mencicipi. Mereka bisa mencicipi, nanti kita lihat tidak hanya kesinkronisasi sertifikasinya, semua persyaratannya masuk gitu sinkron. Jadi nanti dari situ kita bahas bagaimana nanti untuk bisnis matchingnya, mencari distributornya di sini atau buyernya. Gitu ya Pak? Baik. Karena waktu ini saya buka satu kesempatan saja untuk pertanyaan. Ini ada Ibu Kartika, silakan Ibu. Aduh, alhamdulillah ada the lady, Ibu Kartika. Iya, terima kasih Ibu. Selamat pagi, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Ya, terima kasih atas waktunya Bu. Sebenarnya intinya hampir sama dengan teman-teman lain yang ada di forum ini. Kami juga ingin diberikan kesempatan untuk bersama dengan tadi untuk bisa ekspansi lebih dalam lagi di market Jepang. Kami dari PT Mitra Tani 27 Bu, dengan produk kami frozen edamame, okra, sweet potato, dan kami kapasitas produksi 13.000 ton. Secara sertifikasi kami lengkap Bu, ada BRC, HACCP, dan halal. Dan juga kami bisa dikatakan market Jepang sudah 80% Bu. Tetapi dengan kapasitas 13.000 ton itu kita masih perlu lagi penetrate lebih dalam lagi Bu di market Jepang. Karena apa? Taiwan sendiri masuk di Jepang edamame itu nomor 1 Bu. Secara grafik statis import ya Bu ya. Kemudian diikuti dengan Thailand. Sedangkan secara kualitas, maaf tadi kami mengutip diskusi pertama tentang kepuasan pelanggan, secara mutu bisa dikatakan kita bisa lebih baik daripada Thailand. Nah ini kami berharap ada bantuan di sana untuk kita bisa lebih eksplor lagi di Jepang dengan bantuan Bapak Ibu sekalian. Dan juga selain edamame, buncis, pare pun kita semua baik buncis maupun pare itu spesifikannya dari varietas Jepang Bu. Ya. Kemudian ada satu produk baru dari kami Bu, kita bilangnya edamame crispy. Ini produk baru, kita sudah BPOM, cuman kami ingin tahu Bu, untuk produk crispy seperti ini dari edamame itu masa kedaluarsa minimnya itu berapa bulan ya, atau 6 bulan atau 9 bulan, itu kami belum tahu. Kemudian satu lagi produk kita yang baru launching juga adalah edamame drink, kita sebut dengan jusme Bu. Dan ini bisa masa kadaluarsanya 1 tahun, dan ini kita prosesnya juga pabrik Bu. Itu Bu, harapan kami kita bisa banyak dibantu. Dan juga kami siap untuk mengirimkan sampel seperti yang tadi disampaikan oleh Bapak Yasin ya, bahwa ada nanti khusus di platformnya akan disediakan untuk kolek sampel yang akan didistribusikan ke masing-masing tujuan negara. Kami terima kasih banyak atas bantuannya. Demikian Ibu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam, Ibu Tika. Aduh, saya dengarnya bangga sekali ya. Kalau ini sih sebetulnya mungkin kedip aja sekali kedipan, harusnya produk-produk dari PT Mitra Tani ya. Ya. Lebih mudah lah maksudnya ya. Karena tadi sudah satu ya, sudah juga mengekspor ya. Rata-rata di mana Bu diekspornya di sana? Ada datanya. Ada. Pak Kiki punya datanya. Iya, 80% lagi ya, dengan kemampuan produksi 13.000 ton. Oh, hebat, ini sudah masuk ke, iya. Okra, buncis,
juga ya Bu ya? Ya, okra, buncis, sweet potato. Meskipun mix veggie seperti capcay, gula sayur yang selama ini kita kirim free pot, Bu, itu bisa sampai 300-500 ton setahun. Cuman capcay, gulai sayuran, karena ini mix veggie, kita tidak tanam sendiri, Bu. Kalau core produk kami itu kita tanam sendiri. Yang seperti capcay dan teman-temannya ini kita ambil materialnya dari petani sekitar kita dan kita kirim ke Freeport. Nah, ini yang kita khawatirkan adalah pestisidanya, Bu, karena regulasi Jepang yang terkait dengan pestisida ketat sekali. Paling tidak kami bisa menerima, mungkin ada buyer yang saya mau dong diproseskan ini, misalkan produk baru bisa kita coba, Bu. Seperti itu. Ya, tapi kalau Ibu ini kan produknya kan sudah banyak nih distributornya ya. Ada Life Food, ada Toyota Tusho Foods Corporation, Tokai Denpur, Oreo Iwatani Corporation, dan Kobe Busan. Ya, Kobe Busan ini kemarin juga baru membeli ya sebagai salah satu importir dari produk tempe ya dari Indonesia untuk pertama kali. Iya. Kemarin saya juga ikut bantu untuk pengeluaran SKE-nya dari Badan POM yang cuma 1 hari ternyata, cuma salah alamat jadi lama gitu ya. Jadi ya Bu, kita bantu banget ya Bu, apalagi kalau mau, tadi kan saya sampaikan bahwa kepentingan kita tidak hanya memperbanyak jenis ya, jangan itu lagi, jangan L4, lo lagi gitu ya kan. Terus bahkan jenisnya banyak, variety dari produk pangan olahan kita. Nah, saya ingin memperluas itu dan juga meningkatkan volumenya. Nah, jadi dari produk-produk Ibu yang sudah masuk tadi dari PT Miratani itu juga sudah banyak, dan kalau bisa diperbanyak lagi jumlahnya akan lebih bagus ya untuk bisa berkompetisi ya secara sehat, berkompetisi dengan negara-negara lain ya, karena sejatinya dari segi kontur tanah ya dan geografis kita tentunya kita memiliki potensi yang sangat luar biasa, dan Jepang itu sangat suka dengan produk-produk dari Indonesia ya, mereka selalu bilang oishi ya, dan mereka ada kedekatan dengan kita. Jadi Bu, kita bantu, monggo. Kita perlu sampel ya, nanti kalau memang harus kami beli Pak ya, jadi kita nggak main gratisan Pak. Boleh siap, nanti saya bisa, karena itu tadi tidak kenal tidak sayang, dan saya itu salah satu pencinta produk-produk sehat seperti edamame Bu. Makanan siang saya biasanya ada edamame Pak, pengennya sih burger ya Bu ya, tapi edamame aja cukup kenyang. Dan kemudian juga tadi masalah kadaluarsa Bu ya, saya rasa itu tidak ada masalah ya sepanjang dicantumkan ya, karena di Jepang ini kan mereka tidak bilangnya expiry date, tapi best before. Oh iya, betul. Artinya kalau dimakan sebelum tanggal 10 Agustus, dia pasti kualitasnya yang paling enak, paling maksimal. Tapi kalau dimakan setelah tanggal 10, mungkin 2 bulan, tetap enak, tapi kadar enaknya tinggal 70% misalnya gitu ya. Jadi seperti itu ya, kalau di Jepang itu artinya kalau saya beli produk-produk Jepang, kalau dia bilang best before sebelum tanggal ini, walaupun tinggal 2 hari lagi masa itunya, saya tetap beli Bu, karena artinya mungkin ya paling beda-beda sedikit lah rasanya, kecuali produk-produk yang terkait dengan kesehatan kita kayak obat dan sebagainya, itu kita harus gitu ya. Nah, kemudian tadi karena sudah ada Badan POM, ada HACCP, ada halal ya, sertifikasi ISO dan sebagainya. Ini luar biasa tentunya, ini saya rasa Ibu PT Miratani juga bisa juga membantu teman-teman UMKM lainnya ya. Siap, iya, kami siap Ibu. Mengampu gitu ya, kan program-program Bapak, Ibu, atau orang tua asuh itu sangat dibutuhkan supaya teman-teman UMKM bisa naik bersama-sama. Karena Bapak Presiden kan berpesannya memang teman-teman UMKM itu diinginkan, beliau berharap bisa, ekspektasi beliau adalah sebagai eksportir terbesar ya dari Indonesia, tapi masih sekitar 13% lah jumlahnya. Jadi yang harus dibantu dari UMKM salah satunya adalah masalah packaging ya, labeling, kemudian juga sustainability dari produk. Kalau Ibu tadi kan produknya dia supply-nya sebetulnya kapasitasnya banyak. Banyak teman-teman kita yang mungkin kapasitasnya belum sebesar itu. Nah, tapi saya rasa kalau kita saling membantu, tentunya dari kami tentunya memfasilitasi nanti bagaimana prosedur ekspornya dan buyer di sini bisa saling cocok. Nah, itu adalah tugas kami. Tapi mungkin dari dalam negeri ya, teman-teman sesama pelaku usaha, apalagi dengan kapasitas yang besar dan sertifikasinya sudah hampir lengkap ya. Artinya sudah dalam posisi juga untuk membantu teman-teman. Siap. Yeah. Oke Bu, siap, nanti saya kasih nomor telepon saya fast responder ya. Biasa ya Bu, perempuan sering belanja ya, jadi harus cepat-cepat. Iya, betul Bu, kami tunggu Ibu. Terima kasih banyak. Terima kasih Bu pertanyaannya, salam sehat. Salam sehat.
Baik, berhubung waktu sudah hampir selesai, jadi kami mohon maaf kepada Bapak Ibu sekalian yang sudah ngantri bertanya, tapi mohon maaf belum bisa kita sampaikan di sini. Apabila masih ada pertanyaan, silakan menghubungi kami panitia atau di kolom chat, nanti kita bisa record dan akan sampaikan kepada KJRI Osaka. Dan sekali lagi kami terima kasih nih ke Ibu Diana dan Ibu Susana, Pak Diki dan seluruh jajarannya sudah menyampaikan, menyempatkan diri menerima undangan kami. Dan mohon maaf Ibu, mungkin kalau waktu di POM kenal dengan Ibu Reri Indriani ya Bu? Oh pasti Pak. Wah. Nah, itu teman saya Ibu, teman SMP saya Ibu. Oh begitu Iya. Pak. Di mana Pak? Iya. Di SMP 1 Jakarta Ibu. Oh baik. Negeri. Dulu Ya. Ibu itu. Dulu beliau kalau nggak salah di Sekjen ya, di Sekjen terus kemudian sekarang di. Bersama saya, kemudian pernah jadi Irtama, pernah jadi deputi Liga Pangan Olahan. Sekarang beliau deputi obat tradisional, kosmetik dan suplemen kesehatan. Saya ingin juga bermain di situ ya, karena produk-produk obat tradisional, jamu misalnya gitu ya, dan suplemen kesehatan ya, yang sangat dibutuhkan di masa pandemi ya. Herbal-herbal kita tentunya yang sudah banyak yang berstandar tinggi ya seperti fitofarmaka ya pastinya memiliki peluang. Jadi saya juga memperluas. Dan mohon izin Ibu ya persis. Jadi mohon izin Ibu sebelum kita tutup kami mohon izin untuk foto bersama. Baik. Teman-teman. Makasih Bapak kesempatannya. Ya sama-sama Ibu. Panitia untuk persiapan foto bersama. Silahkan Bapak Ibu menyalakan videonya, kita foto. Ada 3 page ini. Oke, kita siap. 1, 2, 3. Oke. Itu page berikutnya. Ya. Oke. Sudah, Pak. Baik. Sekali lagi Bu Diana, terima kasih. Kami berharap bisa bekerja sama karena ada beberapa features dari platform kami sama dengan Ibu. Kita juga menyelenggarakan business matching, business forum, ada sample day, kemudian ada pelatihan-pelatihan Bu. Artinya pelatihan ini bisa dari kami, bisa juga dari teman-teman UMKM yang bisa sharing supaya bisa membantu teman-teman yang lain bisa ekspor. Dan mudah-mudahan apa yang kita lakukan pada hari ini bisa bermanfaat bagi semuanya. Sekali lagi terima kasih kepada KJRI Osaka dan terima kasih kepada jajarannya Ibu semuanya. Salam sehat, salam Indonesia Merdeka, 76 tahun kita merdeka. Salam sehat. Terima kasih. Saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih semua teman-teman, Pak Rimawan. Thank you so much kesempatannya. Ya, Ibu. Assalamualaikum. Baik. Waalaikumsalam. Selalu Bu Diana. Ya, salam sehat semua teman-teman ya, Ibu Bapak ya. Ya, Ibu, salam sehat. Terima kasih. Kami akan Rimawan. Tunggu produk-produknya. Ya. Baik Ibu, kami akan kontak dengan teman-teman di KJRI Osaka untuk memfasilitasi teman-teman yang ingin mengirimkan sampel, jadi nanti kita bisa lebih intens gitu ya Bu ya? Iya. Nanti kalau kita kerja gercep aja, gerak cepat aja ya. Nanti ya, Pak, kita punya program yang bisa langsung ditindaklanjuti ya, business matching dan sebagainya ya. Baik Ibu, terima kasih kesempatannya. Kami akan tindaklanjuti segera. Atur suwun semua, Mbak Kartika, Pak Rimawan. Terima kasih. Assalamualaikum. Ya, monggo Ibu. Terima kasih. Kartika semua, monggo. Terima kasih. Terima kasih. Silakan Bapak Ibu bagi yang Bapak Ibu sekalian. Nanti jam 3 ada bisnis forum juga dengan KBRI Winduk. Silakan hadir. Untuk kirim sampel kemana Pak Rimawan? Nanti Pak. Kita akan di sampel day nanti kita akan kasih informasinya Pak. Kami akan kirim informasi untuk bisa masuk ke WhatsApp grup kami atau nanti menghubungi sebentar. Tadi saya sudah copy nomor telepon customer relation kami. Mungkin Mbak Tuti bisa tulis nomor teleponnya ya?
Ini ada di chat kalau nggak salah ya. Ada, tadi saya sudah nulis di chat. Oh enggak, ya Nah, udah, ya itu. 087749061690, silakan ke sana. Nanti kami ada grup di WhatsApp, kami juga ada grup di Telegram karena WhatsApp kami grupnya sudah cukup banyak, jadi rencananya akan kami migrasi ke Telegram. Monggo Bapak Ibu, nanti akan kami informasikan lagi proses untuk sample day seperti apa. Untuk yang pertama mungkin kita lakukan ada sampel day untuk KBRI Abuja, karena mereka akan melaksanakan pameran ya dalam waktu dekat, sehingga kami diminta mungkin sekitar pekan depan untuk mengirimkan. Nah, itu boleh Bapak Ibu nanti menghubungi rekan kami untuk detail informasinya. Kemudian juga sesuai dengan diskusi dengan teman-teman di KBRI Laos, Vientiane Laos, itu juga insya Allah kami akan mengirimkan. Ditunggu saja informasinya, kapan kami akan, bagaimana cara nanti pengumpulannya. Jadi nanti ada proses pendaftaran, Pak. Jadi dari perusahaan apa, produk yang akan dikirimkan apa, barang berapa banyak gitu ya. Dan karena sampel ukurannya juga kan tidak terlalu besar ya, Pak. Mungkin tapi juga nanti ditentukan jumlahnya. Jadi misalnya kalau teh ya jangan cuma 1 kotak gitu, tapi mungkin beberapa kotak supaya nanti bisa ikut diicipin. Produk-produk makanan juga seperti itu. Kalau misalnya untuk produk yang bersifat kayu, itu mungkin bisa yang kecil-kecil, jadi sampel kayunya kan kecil gitu ya. Secara teknis nanti akan kami informasikan. Begitu Bapak Ibu, informasi sementara. Bu Kartika, ya, izin mau tanya, perihal untuk grup WhatsApp, apa otomatis dari kita ngisi daftar hadir atau kita masukkan lagi nomor kita? Boleh dengan mengisi nomor daftar hadir, nanti akan kami cek. Kalau memang belum masuk ke dalam grup WhatsApp, nanti otomatis akan kita masukkan. Sekaligus nanti kan ada pengiriman materi-materi. Nah, tapi sebentar ini Bu Tuti mengirimkan absen sama di sini kayaknya ada join chat untuk barusan dikirim sama Bu Tuti. Mungkin boleh dicek, diklik aja, nanti akan langsung masuk ke dalam grup. Oh ya. Terima kasih. Kalau ada problem-problem bisa atau ada kendala, silakan menghubungi nomor yang sudah juga tertera di sini. Jadi nanti kita bisa bantu untuk masukkan ke grup WhatsApp atau Telegram. Ya, terima kasih Bu Kartika. Baik, Bapak Ibu, ini sudah mendekati waktu sholat Jumat. Mungkin beberapa tempat juga sudah sholat Jumat, sudah azan ya. Jadi kami persilakan Bapak Ibu untuk live. Kami insya Allah kita bertemu lagi nanti jam 3. Kita ada dengan KBRI Windhoek. Windhoek itu dari Namibia negaranya, itu di Afrika, dan seperti dikatakan oleh dari Pak Dirjen PEN, itu potensi ke Afrika luar biasa, dan kami juga sudah sempat ada bisnis forum dengan KBRI di wilayah Afrika. Jadi nantikan sore ini jam 3 dengan KBRI Windhoek. Kami tunggu ya Bapak Ibu. Baik Bu, terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Terima kasih. Ya, terima kasih Bapak Ibu.